Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny dan di video kali ini aku akan membahas subtes PPU Ruang Guru Premium, tapi ini yang fleksi pada tahun 2026. Nah, ini soal-soal yang aku screenshot karena di Twitter nggak ada ya yang mau nge-share. Bukan nggak ada yang mau nge-share ya, lebih tepatnya kalau di Ruang Guru tuh agak susah gitu loh bikin PDF-nya. Jadi aku pakai screenshotan soal-soal yang aku jawab itu masih belum tepat. So without any further ado, let's just get into. Nah, karena aku mau nulis ini, aku pindahin lagi muka aku. Oke, di sini untuk soal yang pertama ditanyakan terkait, nah, sini hubungan makna yang terdapat pada kalimat satu juga dapat ditemukan pada kalimat. Nah, pertama-tama kita harus tandai dulu ya bahwa di sini tanyakan terkait hubungan makna kata yang terdapat pada kalimat satu. Kita lihat kalimat satu. Nah, kalimat satu kan ini ya, bencana banjir. Wait, kok malah ini dia bergeser. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada akhir November 2025 diduga terjadi akibat peningkatan curah hujan yang dipicu oleh siklon tropis. Nah, teman-teman, ketika kita membicarakan terkait hubungan kata ya, hubungan makna kata itu sebenarnya ada banyak banget. Nah, misalnya kalau ada yang masih ingat terkait hiponim, ya, lalu ada hipernim. Nah, hiponim itu kan dia ke makna yang lebih sempit gitu, dari umum ke khusus. Sedangkan yang hipernim dia dari khusus ke umum atau makna yang lebih besar. Nah, selain itu ada juga seperti ini, polisemi. Yang aku dapat dari pembahasannya Ruang Guru, bahwa polisemi itu artinya satu kata banyak makna yang masih terkait. Misalnya kayak kepala. Nah, kepala ini kan ada bisa jadi kepala sekolah, ya, kepala keluarga, dan masih banyak lagi. Makanya dia katakan polisemi, karena poli ini artinya banyak, dan misalnya dari kata kepala nih, kepala itu kan bisa berarti kepala sekolah, kepala keluarga, dan masing-masing artinya ini dia itu maknanya berbeda. Nah, ada juga kayak ini homonimi. Nah, sambil menambah wawasan ya. Homonimi. Nah, terkait homonimi itu ya, homonimi bisa juga dikatakan satu bentuk berbeda makna jauh ya. Satu bentuk beda makna. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Kita ambil contoh kayak gini deh. Bisa. Nah, bisa itu kan dia bisa berarti dua hal ya. Yang pertama itu artinya dapat melakukan sesuatu, sama yang kedua itu adalah racun ya. Yang ini dapat melakukan sesuatu dan yang kedua adalah racun. Nah, sebenarnya masih banyak banget lagi ya terkait dari hubungan makna kata. Nah, tapi sekarang kita coba fokus aja di kalimat satu di sini. Bencana banjir tanah longsor yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera pada akhir November 2025 juga terjadi akibat peningkatan curah hujan yang dipicu oleh siklon tropis. Nah, coba kita perhatikan bagian sini, teman-teman. Bencana. Nah, bencana ini merupakan apa? Nah, bencana ini merupakan makna yang lebih luas dari banjir dan juga tanah longsor. Nah, sehingga bisa kita bilang kalau misalnya hubungan yang ada di kalimat satu itu adalah, ya, dia merujuk pada hipernim dan juga hiponim gitu. Misalnya nih, bencana itu kan ada banyak ya. Ada tanah longsor, tsunami, gempa, gunung meletus gitu kan. Tapi yang disebutkan di sini hanya dua, banjir dan juga tanah longsor. Berarti di sini bencana ini dia diperinci ya, sehingga dia itu akan relate ke salah satu yang hiponim atau hipernimnya ini. Wait, kayaknya bagus warna ini kali ya guys ya. Ya kan? Ya, lebih bagus warna. Nah, bagus. Berarti sekarang kita lihat di opsinya, ya kan? Malaria merupakan salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Nah, kita lihat di sini. Salah satu penyakit menular. Penyakit menular berarti ini adalah apanya? Wait, kok dia nggak mau ya?
Nah, penyakit menular ini adalah makna lebih luas. Nah, sedangkan malaria adalah makna lebih sempit, ya. Dan di sini terdapat kata penting yaitu salah satu, ya. Sehingga jawabannya yang tepat itu adalah opsi yang A. Malaria merupakan salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Dan sebenarnya aku nggak yakin sih soal-soal kayak gini tuh bisa keluar di UTBK karena kalau teman-teman lihat di video sebelumnya aku ada membahas soal asli tahun 2023 dan yang kayak gini tuh nggak ada. Tapi ya menambah wawasan lah ya setidaknya. Oke, semoga dapat dipahami. Itu dulu. Kita lanjut di sini nomor 7. Well, ini sebenarnya nomornya agak mengacaukan ya, berantakan, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting esensi dari belajarnya. Kita lanjut soal nomor 7. Ini ditanyakan, wah kalimatnya cukup panjang ya. Saya berikan warna yang berbeda lagi, warna kuning. Kalimat aku memberikanmu harta warisan memiliki pola dasar yang sama. Oke, berarti kita di sini harus petakan terlebih dahulu. Mana predikatnya? Benar, kita harus mencari predikat terlebih dahulu. Ya, ini ya predikatnya. Nah, berarti subjeknya itu udah pasti aku. Nah, tapi ini sebenarnya nggak predikat. Ada di sini. Mu ini sebagai sebuah objek. Oke. Harta warisan berarti sebuah pelengkap. Ya udah, sebenarnya tinggal kita cari aja kan. Mana yang dia subjek, predikat, objek, dan pelengkap gitu. Ya. Kita lihat dari kalimat 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kalimat nomor 2. 2. Akibatnya, flora dan fauna yang ada di sana, terutama gajah, makin terancam. Nah, berarti kan ini, ya, flora fauna yang ada di sana, terutama gajah, ya, ini dia S. Nah, makin terancam, dia P. Jadi, O dan pelengkapnya dia nggak ada, sehingga 2 salah. Nah, kita lihat kalimat nomor berapa tadi? Mungkin harus tandai aja ya. 2, 4, 6, 8, 10. Genap ya berarti ya. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Sekarang lihat kita kalimat 4. Pemerintah pun mengklaim bahwa lebih dari 80.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit dan permukiman masih termasuk ke dalam lahan TNTN dan berencana untuk menerbitkannya. Nah, di sini ya, pemerintah ini kan dia sebagai subjek, mengklaim sebagai predikat. Nah, bahwa ini dia objek, tapi objeknya ini terdapat perluasan gitu kan. Nah, bisa gini, hektare perkebunan kelapa sawit dan pemukiman, ini kan dia S nih, ya, perluasan dari objeknya tuh. Lalu masih termasuk dia predikat lagi ke dalam ini keterangan. Nah, makanya dia ini salah karena nggak ada pelengkapnya gitu. Ya, berarti nomor 4 juga salah. Kita lihat kalimat nomor 6. Namun, ini merupakan sebuah konjungsi ya, dia konjungsi. Rencana pemerintah ini ya, S ditolak P ribuan warga setempat O yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Nah, sebenarnya kesalahannya itu di sini karena di sini yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun dan menggantungkan nasib mereka di perkebunan itu. Nah, kenapa ini dia bisa salah gitu kan ya? Karena coba kita perhatikan teman-teman. Nah, ini kan dia rencana pemerintah, dia S. Dia ini P, ya kan? Itu orgas planet O. Nah, sedangkan yang sudah sampai kuningnya ini, dia masuk ke perluasan. Perluasan dari apa? Ya, perluasan dari siapa sih warga setempat yang dimasukkan, yang dimaksudkan gitu kan? Ya udah itu yang mereka yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun dan menggantungkan nasib mereka di perkebunan itu. Makanya dia sini kurang tepat. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Akhirnya terjadi kericuhan karena warga tidak menerima penyegelan. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, karena warga tidak terima penyegelan tanah dan dilakukan oleh pemerintah. Ini dia masuk ke keterangan. Sedangkan kan kata yang kita cari itu kan nggak ada keterangannya. Oke, berarti sudah tentu jawaban yang tepat karena tersisa cuma nomor 10. Selain itu adanya kesalahan dalam penerbitan sertifikat hak milik untuk warga di TNTN terutama intinya juga membuat situasi ini makin
pelik. Nah, coba kita lihat ya. Selain itu, ini merupakan sebuah konjungsi. Nah, adanya kesalahan dalam penerbitan sertifikat hak milik untuk warga di TNTN, terutama kawasan intinya, dia di sini termasuk ke subjek. Ya. Karena di sini, bagian sini, membuat dia predikat, situasi ini, objek, makin pelik adalah pelengkap. Ya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah kalimat nomor 10, karena dia polanya SPO dan juga pelengkap. Oke, jawabannya yang E. Kita lanjut. Nah, untuk di kalimatnya ini, soalnya nomor 20, sikap yang ditunjukkan penulis dalam teks. Nah, sebenarnya kita di sini sikap penulis dilihat ya dari konotasi atau diksi-diksi yang dipilih oleh penulisnya tersebut. Nah, di sini coba kita perhatikan dengan seksama. Aku pengen buka ke sini dulu. Nah, lihat di kalimat terakhir ya, karena di kalimat terakhir itu biasanya terkandung opini ya. Kita lihat di sini, oleh sebab itu, penyelesaian masalah TNTN tidak bisa dilakukan dengan represif dan terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek sosial, karena ini hanya akan memperparah konflik dan menimbulkan kerugian yang lebih parah pada semua pihak, termasuk lingkungan. Nah, di sini kita dapat simpulkan ya teman-teman, bahwa sikap yang ditunjukkan itu dia kritis. Karena definisi dari kritis ini itu dia apa? Dalam, terkait, analisis ya. Dia analisisnya itu dalam dan mencari kesalahan atau kekeliruan ya. Nah, ini kan dia kritis nih bahwa tidak bisa dilakukan dengan represif dan terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek sosial bla 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 bla. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa dia itu kritis si penulisnya ini. Tapi kok misalnya kita coba lihat dari kalimat-kalimat setelahnya di sini. Nah, ini kan ada di paragraf ke hold up, penulis menyampaikan. Ya, jadi itu aja. Berarti dia termasuk ke sikap penulis yang kritis. Karena dia memberikan bahwa informasi terkait sebenarnya ini nggak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan kondisi dari si masyarakatnya juga. Walaupun tadi saya sempat kegocek di bagian sini, itu dia ada dibilang sini. Akibatnya flora fauna yang sana terutama gajah makin terancam. Jadi di sini saya jawab itu kecewa karena ya sebenarnya kan saya mikirnya kayak ahli hutannya ini bisa memiliki banyak fungsi itu kan, tapi ternyata ya malah dijadikan permukiman gitu kan ya, perkebunan kelapa sawit, jadi kecewa gitu penduduknya. Oh ternyata sikap penulisnya itu bisa dilihat dari opini yang disampaikan. Hingga jawabannya yang tepat adalah yang C. Kita lanjut. Nah, di sini kita harus menganalisis ya terkait makna yang terdapat pada suatu teks. Nah, di sini ditanyakan terkait makna fenomena pada kalimat 1 memiliki kedekatan makna dengan kata. Nah, fenomena kalimat 1, lihat sini, fenomena melihat bayangan hitam sering dianggap sebagai tanda kehadiran jin atau makhluk gaib. Nah, fenomena dalam konteks ini, agar tidak salah coba kita pastikan di KBBI bahwa fenomena ini sebenarnya dia bukan bukan hanya peristiwa ya, melainkan juga fenomena adalah hal yang dapat disaksikan dengan panca indera. Nah, itu yang pertama. Nah, dia juga bermakna sebagai gejala. Karena kalau misalnya kenapa dia mirip dengan gejala, coba kita cari di KBBI. Gejala itu bermakna perihal yang itu dia termasuk keadaan, peristiwa, dan sebagainya yang tidak biasa dan patut diperhatikan. Nah, ini perlu ya, perihal ya yang tidak biasa sehingga dia itu perlu diperhatikan.
Nah, kalau misalnya kita rujukan di sini ya, fenomena melihat bayangan hitam. Bayangan hitam ini kan tentunya dia sesuatu yang tidak biasa, sehingga bisa kita simpulkan bahwa fenomena ini dia memiliki kesamaan makna dengan kata gejala. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini ditanyakan terkait manakah kalimat yang mengandung makna asosiasi. Dan di sini saya udah benar jawabannya, itu ada di kalimat 6. Kita lihat kalimat 6. Kalimat 6 itu ini ya. Namun rencana pemerintah ini ditolak ribuan warga setempat yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun dan menggantungkan nasib mereka di perkebunan itu. Nah, yang memiliki makna asosiasi gitu kan ya adalah menggantungkan nasib. Karena menggantungkan nasib ini dia memiliki makna lain dari yang tertulis, yakni berharap. Berharap atau em, kayak dia menggantungkan hidup itu loh terhadap sesuatu. Ini dia sebenarnya bisa terhadap seseorang atau sesuatu, oke? Sehingga dia di sini memiliki asosiasi makna. Jawabannya yang udah benar ya. Okay, so I think that's all for today's guys, and thank you so much for watching till the end. And see you on the next study session with me, Cheney, and Cheney Study Hub. Bye bye.